Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Iwi Daily, channel yang berisi tentang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga. Share lagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di perantauan. Hari ini videonya masih tentang budgeting ya bun. Tapi untuk di video kali ini aku mau share bagaimana caranya aku mengelola uang sisa di setiap bulannya. Karena waktu itu aku juga udah pernah ngomong ya, kalau aku juga pengen share bagaimana caranya aku mengelola uang sisa. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini aku bisa share. Nah, ini adalah alokasi uang sisa yang sudah aku buat dari bulan April sampai Juni ya bun. Tepatnya mulai setelah lebaran kemarin. Nah, berhubung di bulan Agustus aku belum membuat alokasi dana sisa, makanya sekalian untuk hari ini aku juga akan membuat alokasi dana sisa di bulan Agustus. Nah, alhamdulillah kemarin di bulan Agustus untuk uang bulanan itu sisanya 163.000 ya bun. Masya Allah tabarakallah, ini menurutku sisanya banyak ya. Oh iya, kenapa dari bulan Juni kok lanjut atau lompat di bulan Agustus? Karena qadarullah waktu di bulan Juli itu tidak ada uang sisa ya bunda. Dan bahkan kalau nggak salah waktu itu kurang, aku juga agak lupa itu kurangnya karena ada keperluan apa. Jadi makanya untuk dana sisanya itu setelah bulan Juni lanjut ke bulan Agustus. Berhubung kertas yang sudah aku tulis alokasi uang sisa dari bulan April sampai Juni itu robek, nanti sebelum aku membuat alokasi dana sisa di bulan Agustus, aku mau nyalin dulu ya bunda dari bulan April. Nah, ini aku juga mau memeriksa dana sisa di bulan Agustus, ada nominal berapa aja, dan ternyata itu masih ada sisa nominal 50 ribuan, 5.000, terus juga ada 2.000, ada 1.000-an juga ya bun. Oke, langsung aja ini aku mau mulai menulis alokasi uang sisa dari bulan April ya. Aku tulis judulnya dulu. Sebenarnya aku bingung ya mau menulis judulnya itu kayak gimana, terus rinciannya juga kayak gimana. Makanya aku buat alokasi dana sisa ini dengan sederhana ya bunda. Semoga bunda-bunda bisa menangkap atau menerima penjelasanku dengan baik, dan semoga sederhana ini juga bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang mungkin juga selama ini mengelola budgeting terus alhamdulillah ada dana sisa. Nah, ini caraku mengelola dana sisa ya bunda. Kalau kita itu bagaimana cara mengelola uang sisa tergantung situasi dan kondisi kita masing-masing. Tapi kalau misalkan dari bunda-bunda ada yang mungkin terinspirasi dengan bagaimana caraku mengelola uang sisa, semoga ini bisa membantu bunda-bunda semua ya. Oke, lanjut lagi ya bun. Nah, waktu itu di bulan April alhamdulillah sisanya banyak banget menurutku, di angka 552.000. Masya Allah tabarakallah. Karena waktu itu di bulan April kan lebaran. Nah, di kontrakan itu kalau nggak salah cuma seminggu apa 2 minggu gitu, terus kan kami mudik. Nah, makanya untuk uang masak itu sisanya banyak banget karena waktu itu kan kami tinggalnya di rumah orang tua, otomatis untuk biaya makan kan orang tua yang ambil alih gitu. Terus juga ada uang beras masih sisa, uang apalagi gitu. Pokoknya waktu itu alhamdulillah banyak banget sisanya. Terus aku kumpulkan dan aku alokasikan ketika sudah di akhir bulan April ya bun. Waktu itu aku mengalokasikannya yang pertama untuk kebutuhan tambahan. Nah, untuk kebutuhan tambahan di sisa bulanan April itu jumlahnya 116.000. Tapi aku agak lupa ya bun, itu untuk kebutuhan tambahan apa karena udah lama. Nah, yang kedua aku alokasikan untuk tabungan lebaran 2024 30.000. Lalu untuk dana darurat 130.000,
kebutuhan sandang dan papan 268.000, iuran dan parkir 8.000. Iuran itu maksudnya iuran apa ya? Iuran untuk RT, karena setiap bulannya kami bayar 5.000 ya bun, kayak uang kas gitu. Nah uang kas itu biasanya digunakan kalau misalkan ada orang yang meninggal atau ada orang yang sakit atau apa gitu, pokoknya yang berhubungan dengan masyarakat itu pakai uang iuran tersebut ya. Lalu di bulan Mei alhamdulillah masih ada sisa 142.000. Nah untuk alokasinya sendiri aku gunakan yang pertama untuk tabungan lebaran 2024 jumlahnya 20.000, dana darurat 77.000, kebutuhan sandang dan papan 45.000, iuran dan parkir 2.000. Untuk iuran itu memang 5.000 ya bun per bulan, tapi waktu itu aku tuh kayak nyicil gitu bun biar dikumpulkan. Terus di bulan Juni itu alhamdulillah masih ada sisa 131.000. Nah untuk alokasinya sendiri aku gunakan yang pertama untuk tabungan lebaran 2024 10.000, lalu untuk dana darurat 121.000. Nah, untuk alokasi uang sisa dari bulan April sampai bulan Juni itu yang bagian dana darurat sama kebutuhan sandang dan papan itu udah habis ya bunda, qadarullah, karena waktu itu banyak banget kebutuhan yang tak terduga atau pengeluaran yang tak terduga dan memang harus digunakan uang-uang tersebut, makanya sekarang udah nggak ada sisanya. Kalau yang kebutuhan untuk tabungan lebaran itu sudah aku tabungkan. Terus untuk yang parkir ada sisa beberapa ribu. Kemudian di dana darurat itu waktu itu aku juga sedikit menyisakan yang uang 20 ribuan. Nah rencananya itu mau aku buat challenge gitu ya bunda, tapi belum aku buat, baru aku kumpulkan. Nah selanjutnya aku akan membuat alokasi uang sisa di bulan Agustus ya bun. Alhamdulillah kemarin di bulan Agustus masih ada sisa 163.000. Masya Allah tabarakallah. Nah untuk uang alokasi di bulan Agustus ini ada sedikit perbedaan dari bulan-bulan sebelumnya ya bunda. Lebih tepatnya kayak ada tambahan gitu. Untuk alokasi di bulan Agustus kan baru ini aku buat ya. Terus ini aku juga membuat di bulan Agustus setelah berpikir mau digunakan untuk apa ya. Dan aku mendapat inspirasi nanti ada tambahan challenge tabungan. Jadi kayak tabungan yang receh gitu dan semoga itu bisa terkumpul ya bun. Oke, langsung aja ya. Untuk alokasi dana sisa di bulan Agustus ini, yang pertama digunakan untuk tabungan lebaran 2024 30.000. Nah, waktu itu sudah aku masukkan ya, sekalian aku masukkan ke video tabungan lebaran yang aku buat sekitar 3 minggu yang lalu. Kemudian yang kedua untuk dana darurat 55.000. Terus untuk kebutuhan sandang dan papan 55.000, untuk uang parkir 4.000. Nah sekarang udah nggak aku tulis uang iuran ya bunda, karena uang iuran itu aku ambilkan dari dana darurat yang setiap bulannya itu dari gaji paksu. Selanjutnya untuk challenge 2000-an aku anggarkan 4.000, untuk challenge 5.000-an aku anggarkan 15.000. Nah yang terbaru di alokasi dana sisa itu yaitu aku membuat challenge ya bun. Oke, selanjutnya aku mau ngecek untuk nominal sisa di bulan Agustus. Ini kan ada 50 ribuan. Nah, berarti kan untuk dana darurat itu aku anggarin 55.000, jadi aku ambil 50 ribuan sama 5.000 ya. Selanjutnya itu untuk uang parkir itu kan ada 1.000-an. Nah, aku ambil 1.000-an 2 sama 2.000-an 1. Lalu untuk yang parkir itu ada 2.000-an, aku ambil 2 ya. Dan ini sisanya masih ada 5.000-an 3. Aku buat challenge 5.000-an karena kebetulan juga uangnya desain baru ya bun, tiga-tiganya.
Nah, alhamdulillah akhirnya aku udah selesai menyalin alokasi dana sisa dari bulan April sampai bulan Juni. Sekaligus aku membuat alokasi dana sisa di bulan Agustus. Nah, untuk dana sisa di bulan September sama Oktober belum aku buat ya Bunda. Semoga nanti aku bisa buat, entah itu aku videoin atau enggak. Setelah aku membuat alokasi dana sisa ini, menurutku lebih tertata dan juga aku lebih tahu ya Bunda, untuk uang sisa ini mau digunakan untuk apa aja sih. Dulu waktu aku budgeting kan ada sisanya tuh setiap bulannya, kadang juga gak ada sih. Pokoknya kalau misal ada sisanya, aku cuma kumpulkan aja. Terus setiap bulannya aku tulis untuk di sisa bulan ini berapa sih sisanya. Nah, nanti kalau misalkan udah terkumpul, waktunya lebaran itu aku gunakan untuk tambahan dana lebaran. Tapi setelah lebaran kemarin, tepatnya di bulan April, aku mulai mengubah caraku mengelola uang sisa ya Bunda. Jadi aku alokasikan lebih rinci lagi dari untuk tambahan tabungan lebaran, dana darurat, dan lain-lain. Oke Bunda, sampai di sini ya video dari aku. Semoga apa yang ku share ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Aku mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah berkenan untuk klik dan menonton video ini. Aku juga minta maaf kepada bunda-bunda apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hatinya bunda-bunda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.